Surah Al-Mulk halaman 562. Mana sampai kira ya, Pak? Lima ya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ayat 6 Pak ya. Ayat 6. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ. وبئس المصير. وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Yang dua harokat
cukup di ayunan saja. Iza ulqu fiha, itu dua harakat semua ya. Yang ada benderanya baru dipanjangkan. Iza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. تكاد تميز من الغيظ تميز ditekan تكاد تميز من الغيظ bukan goi tapi ghail, tebal, zo-nya tebal. Ingat zo ini masuk huruf apa? Huruf isti'la. Huruf isti'la itu ada 3, ada 5, ada apa, ada 9. Yang mana pilihannya? Jawabannya ada 7. Enggak ada di pilihan banyak. Ada yang 7. Kha, sa, ba, ta, za, gha. Za. Za ini termasuk huruf tebal. Huruf tebal. Kalau dia sukun atau hurufnya hidup disukunkan seperti ini, itu tebalnya tebal sekali. Minal ghaidh fi lawhim mahfuz. Za. Bukan mahfuz. Bukan mahfuz. Kita ulang. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha. Yang pertama ada huruf jim. Faujum, jum ya. Jangan disamakan dengan huruf za. Bukan fauzum, faujum sa'alahum khazza. Nah, ini baru khazza. Dari bentuknya dan pengucapannya sangat berbeda. Ya. Kullama ulqiya fiha, kullama faujun sa'alahum khazanatuha. Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Kalau nafasnya tidak kuat, ya, cara berhenti seperti itu Pak. Kemudian kalau nafasnya bisa sampai akhir ayat, boleh langsung. Kullama ulqiya fiha
sampai ya'tikum nazir. Artinya ada kemudahan dalam bertilawah. Jangan sampai dipersulit. Ayat-ayat yang panjang bisa kita potong agar satu kali nafas, satu kali berhenti. Jangan menyambung di tengah-tengah ayat, menyambung nafas maksudnya. Jangan menyambung nafas di tengah-tengah ayat. Qalu bala qad ja'ana nazirun fakazzabna. Ada huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu sebisa mungkin tetangga kita di sebelah terdengar yang kita ucapkan. Qad kazzaba, kazzaba. Qalu bala qad ja'ana nazirun fakazzabna. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء Iya. Jadi bunyinya seperti orang rem mendadak. Syai'. Jangan landai, jangan syai'. Enggak boleh. Karena apa? Karena ada huruf hamzah di belakang. Nah, kalau hamzah berharokat kasrah tanwin seperti ini, dia berhenti seperti itu, Pak. Tapi kalau dia berharokat fathah tanwin, hamzahnya dibaca dua harokat, syai'a. Itu Pak ya. Kita ulang. Fakazzabna wa qulna ma nazzala Allahu min syai'. In antum illa fi dhalalin kabir. In antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna أو نعقل ما كنا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير أو عين. Ini huruf ain, ini huruf apa namanya, Pak? Huruf tenggorokan, ya, huruf tenggorokan atau disebut huruf halqi. Ada namanya hukum tajwid izhar halqi.
izhar, ya, namanya artinya apa? Huruf yang diperjelas dan di posisinya di tenggorokan, halqi, ya. A, kha, a, gha, apalagi ha, ya. Ha, ha, ha. Nah, turun tenggorokan semuanya. Kita ulang. Au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Untuk perhatian, setiap Quran itu posisi wakafnya berbeda, Pak ya. Kalau dia Quran Madinah, insya Allah posisi wakafnya sama. Madinah Madinah semua. Nah, ini wakafnya berbeda dengan Quran Madinah. Nah, biasanya di ayat 11 ini langsung ya. Kalau fa'tarafu bidzanbihim fasuqan di ashabis sa'ir, waqaf jimnya tidak ada. Nah, gitu Pak ya. Bisa dibaca langsung sampai ayat 11, satu ayat. Atau kalau mau dipotong enggak kuat suaranya, nafasnya enggak kuat, bisa di situ. Langsung fa'tarafu bidzanbihim. Nah, itu Pak ya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun kabir. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ayat 9, 10, 11 Ra-nya semuanya tipis ya. Kalau ayat 12, ayat 8, ayat 7, ayat 6 itu Ra-nya tebal. Bedanya apa? Masih ingat kan? Bedanya di harokatnya. Ayat 6 coba kita lihat. Wa bi'sal masiru. Kalau dia dhammah maka Ra-nya tebal. Wa bi'sal masir wa hiya tafur ya'tikum nadhir. Kalau 9, 10, 11 fi dhalalin kabir, kabir, sa'ir, kabir, ajrun kabir. Itu ya. Jadi membedakannya, kalau ra-nya berharokat kasrah maka dia ra tipis. Kasrah itu posisinya di mana coba? Di bawah huruf. Di bawah huruf ya. Kemudian fathah dan dhammah yang menjadikan huruf ra tebal. Kabir. Kemudian qadir, nazir, tebal semua. Baik, kita lanjut halaman berikutnya. Wa asirru
Walaupun ra-nya tebal, cara membunyikannya bukan wa asirru. Wa asirru enggak boleh. Wa asirru, sirru. Mohon maaf, seperti orang cadel Pak ya. Membunyikan ra itu seperti orang cadel. Wa asirru, sirru. Bukan diperjelas huruf R-nya. Wa asirru. Itu enggak pas. Gitu Pak ya. Wa asirru. Kita ulang. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Innahu alimun bidzatis sudur. Innahu alimun bidzatis sudur. Ya. Ala ya'lamu man khalaqa. Khalaqa langsung ya. Ala ya'lamu man khalaqa. Ala ya'lamu man khalaqa. Wa huwal latiful khabir. Wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalula. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalula. Sebisa mungkin kalau hurufnya tidak ada tanda untuk dipanjangkan, segera mungkin pindah ke kalimat berikutnya. Contohnya ja'ala lakum. Dan irama juga mempengaruhi Pak ya. Biasanya kalau iramanya kurang pas, dia jadi panjang. Wallazi ja'ala lakum. Wallazi ja'ala lakumul arda zalula. Do-nya juga sama. Ya. Do jangan sampai ada di sini tidak boleh dipanjangkan. Bukan do yang beralif. Ya, tidak ada alif di sini. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalula. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalula. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Wa ilayhin nusyur. Diapain nun tasydid? Ditahan. Setiap nun tasydid mulai dari Jibril mentalaki Rasul sampai dihancurkan bumi ini, nun tasydid tetap ditahan. Jadi berlakunya bukan pagi ini doang. Ya. Sampai kita meninggal juga tetap berlaku nun tasydid, mim tasydid itu ya harus ditahan dulu, gundah harus dibaca nunnya itu kalau kita tulis Latin nunnya banyak, n-nya banyak. Hin wa ilaihin nusyur.
Ada berapa huruf tuh Pak yang ditahan atau diguna? Min, tu, tumma, manfi. Itu harus sama stabil. Kalau mau pakai dua harokat, ya, kadar lama ditahannya pakai dua harokat semua. Kalau mau empat semua. Jangan dikurangin dari dua. Kita ulang. Aamintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul ardh. يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Iya. السماء أن يرسل عليكم حاصبا. فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ويقبض. Ya. Nunnya kecil aja soalnya. Bid. Softnya gimana bunyinya Pak? Sofa. Kalau di depannya ada orang, hati-hati tuh Pak. Ya. Takut keluar hujan. Sofa, gitu ya. Panjang itu soalnya. Ini sama seperti molotodin, don di gitu. Kadar panjangnya pun sama. Ya. Kita ulang. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbid.
Ada tanda wakaf apa di atas? Mim kecil. Namanya wakaf lazim. Lazim, harus berhenti di situ. Wa yaqbid. Nah, coba di sini yang perlu diingat, lagi-lagi tadi yang saya sampaikan, setiap Quran wakafnya tidak selalu sama posisinya. Nah, Quran yang kita pakai yang model seperti ini memang sama. Tapi Quran yang bukan seperti ini, nah, terkadang dia tidak ada wakaf mim kecil situ. Bisa jadi hanya wakaf qaf lam, shad lam, atau jim, atau wakaf lam alif dan sebagainya. Atau bahkan tidak ada, langsung sampai ilam rahman baru wakafnya. Berhenti. Ya, bukan sebaiknya, yang harus berhenti. Lazim itu harus berhenti. Nah, pokoknya wakaf yang harus berhenti itu hanya satu, wakaf lazim. Yang lainnya boleh berhenti, boleh tidak. Ya. Tapi kalau qaf lam, kemudian wakaf apa lagi itu? Yang sering muncul qaf lam itu lebih baik berhenti. Kalau shad lam, jim berhenti, kemudian kita ulang dari awal, dari belakang. Nah, itu Pak ya. Ada pengertiannya. Biasanya di awal-awal Quran itu ada Pak. Nah, coba nanti dilihat Pak ya. Gitu. Pengertian wakaf. Wakaf ini apa perintahnya? Ada nih. Nah, ntar kita tinggal baca gitu. Kita lanjut. Ma yumsikuhunna illa Rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Pernah muncul ada pertanyaan, tajwid itu dari zaman siapa sih? Ustaz, gitu aja Pak. Tajwid itu mulai dari zaman Nabi ditalaki oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Hanya saja tidak dibukukan, tidak ditulis. Ditulisnya kapan ilmu tajwid itu? Pada zaman tabi'in. Nah, yang pertama kali menulis buku atau membukukan ilmu tajwid namanya Abu Aswad, ya, Abu Aswad Ad-Duali. Abu Aswad Ad-Duali. Beliau yang pertama kali membukukan ilmu tajwid. Ya. Kemudian nyusul tabi'in lagi yang lainnya. Ya. Jadi tajwid itu memang sudah ada sejak Al-Quran diturunkan Pak. Ya. Makanya anak kecil itu kalau kita lagi ajarin Pak di rumah, yang baru bisa ngomong ya, itu sebisa mungkin kita ngajar omongnya jangan dicadar-cadarin, sesuai dengan pengucapannya. Apalagi ngajarin ngaji, alhamdulillah harus jelas. Nanti dia akan terbiasa. Alhamdulillah. Karena ilmu itu dasar awalnya apa? Iqra. Baca. Nah, tapi cara membaca, cara diajarkannya itu ditalaki oleh Rasul. Kita pun sama. Yang saya ingat, saya pribadi Pak, ngafal surah Al-Fatihah itu nggak pernah ngafal sendiri, duduk ngafal surah Al-Fatihah. Selalu ditalaki oleh orang tua, ya kan? Dan nggak pernah disuruh silakan hafalin Al-Fatihah setengah jam waktunya, nggak pernah. Ditalaki ngikutin orang tua kita. Nah,
dari awal bacaan yang benar sehingga kita mengikuti. Nah, untuk memperdalam ilmunya seperti inilah. Ini kenapa dibaca panjang? Fungsinya apa ini? Kok hurufnya nggak dibaca tapi ditulis? Itu kita pelajari tajwidnya. Baik, kita sampai ayat 20 Pak ya. Sampai 20. Tadi ayat berapa ya? 19. Satu ayat lagi. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum. Semua. Yansur. Nah, ini so ini termasuk huruf apa tadi? Huruf tebal. Yansurukum, surukum. Nah, jangan yansurukum atau jangan yansurukum, syurukum. Enggak boleh bermutasyabihat, menyerupai huruf-huruf yang lain. Setiap huruf dia punya sifat dan punya posisi di rongga mulut kita masing-masing Pak ya. Huruf shad tempatnya di sini, zal di sini, qaf di sini, kaf di sini. Ya. Ada semuanya. Kita ulang. Coba kita tarik nafas lagi Pak sampai waqaf ya. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Nah, kalau nggak kuat berhenti tadi yang surukum. Lanjutnya dari mana? Dari yang suruh lagi. Yang surukum min dunir rahman. Atau boleh dari huwa jundul lakum. Gitu Pak ya. Intinya baca Quran itu jangan dipersulit. Harus dipermudah. Memang sudah dipermudah. Inil kafiruna illa fi ghurur. Inil kafiruna illa fi ghurur. Nah, cukup. Kita sampai 20. Dengan tilawah talaki ini insyaallah kalau kita perhatikan huruf demi hurufnya nempel Pak ya, tanpa dihafal insyaallah. Yang Pak Ansori lagi nggak ada ya. Jadi tajwid ini Pak, pertama kita talaki. Insyaallah di bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan kita bahas hukum demi hukumnya. Insyaallah Pak Cucu sudah khatam maksudnya. Yang perlu diingat, yang panjang ya harus dipanjangkan 2 harokat. Yang lebih dari 2 harokat itu yang mana? Yang ada benderanya. Itu ya. Insyaallah target hafalan atau tilawah Ramadan ini ya, sama-sama Pak harus khatam ya. Target setiap kita ya, harus khatam. Sekarang boleh sampai surah Al-Mulk hanya berapa ayat. Tapi nanti di luar tahsin ini lanjutkan tilawah Ramadannya dan bacaannya ditiru seperti yang kita baca. Yang 2 harokat pakai 2 harokat, 4 sampai 6 pakai 4 sampai 6. Minas sama. Kemudian yang qalqalah itu sifatnya dia apa? Dipantulkan. Yang dipantulkan ya harus pantulkan. Qad. Terutama di surah-surah pendek Pak, di belakang itu ya.
3 kalau paling mudah disebutnya 3 qul. Al-Ikhlas, Al-Falaq, ya. Dari Al-Lahab, kemudian Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Itu banyak qalqalah. Ya. Qul huwallahu ahad. Dan diperdengarkan saja. Jangan qul huwallahu ahad. Allahus samad. Nanti timbul fitnah. Ini orang baca kok nggak ada qalqalahnya. Jadi munculkan yang tadi saya minimal banget tetangga duduk kita sebelah dengar. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ya, ini sering sekali saya sampaikan. Yang sudah diberikan kemudahan, tolong baca tajwid, baca Al-Qur'annya memakai ilmu tajwid. Ya, dipraktekkan sedikit-sedikit. Ilmu tajwid itu bisa dihitung dengan jari, Pak. Hanya beberapa hukum saja. Ditargetkan saja. Saya hari ini hukum tajwid ini harus saya pakai, nggak boleh dilewati. Besok target lagi. Insya Allah sepanjang hayat kita hukum tajwid itu akan bisa sendirinya tanpa dihafal. Ya. Contohnya tadi saya sampaikan, setiap nun bertasydid dan mim bertasydid pasti ditahan. Udah fokusnya ke situ dulu. Walaupun yang lain-lain masih lupa-lupa. Ya, pokoknya setiap huruf ketemu huruf nun dan mim bertasydid harus ditahan. Ayat 26 tuh, Pak. Apalagi di sini sudah diberikan warna. Nah, kenapa di sini saya tidak sampaikan jangan ingat warnanya. Ya. Setiap Quran hukum tajwidnya nggak selalu ada warnanya, Pak. Itu ya. Jadi jangan ingat warna. Qul innama nun bertasydid wa innama nun bertasydid lagi nadhirum mubin mim bertasydid. Nah, kalau kita pahami dengan kode seperti itu tanpa lihat Quran pun insya Allah tahu. Contohnya saya baca inna a'tainakal kautsar. Kenapa huruf inna di awal ditahan? Tasydid. Karena nun tasydid. Secara tidak langsung nempel itu, Pak. Terekam. Oh, ini bayangan seperti ini. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna nya bertasydid. Ya. Summama mimnya ada 2. Huruf mim yang ditahan di mana? Yang pertama. Yang kedua kenapa nggak ditahan? Karena tidak ada tasydidnya. Nah, itu salah satu contoh agar tajwid kita melekat, ya, ilmu tajwid melekat. Karena membaca Quran pakai ilmu tajwid itu hukumnya wajib, fardu ain, ya, fardu ain. Belajar tahsin seperti ini hukumnya fardu kifayah, wajib juga. Cuma jangan disamakan dengan fardu ainnya. Dan jangan salah pemahaman. Fardu kifayah sudah diwakili sama Pak Cucu. Nah, enggak masalah. Sudah selesai perhatikan kewajibannya. Nanti Pak Cucu semua yang dapat pahalanya. Jadi ya, kita berlomba-lomba merebut pahala tersebut, Pak ya. Setiap ada kajian-kajian, apapun itu bentuk kajiannya, selagi tidak keluar dari syariat Islam, ya, bismillah kita ikuti, kita belajar yang baik, kita amalkan. Ya. Terlebih ilmu Quran ini, ya, di dalam bulan Ramadan memang waktunya sejarah diturunkan Al-Quran itu di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Quran itu diturunkan di bulan
suci Ramadan secara bertahap berangsur. Allah Ta'ala. Ada pertanyaan Pak? Cukup? Alhamdulillah kita cukupi pertemuan tahsin kita sampai ayat 20. InsyaAllah pekan berikutnya kita sambung ayat 21 sampai akhir surah Al-Mulk insyaAllah. Perlu diketahui soal tahsin seperti ini selama bulan suci Ramadan setiap hari Sabtu insyaallah Pak ya. Setiap hari Sabtu. Bismillah kita niatkan untuk memperdalam ilmu tajwid, ya, memperbaiki bacaan kita huruf demi huruf. Yang tilawah hariannya ada kendala boleh langsung masuk ke grup Pak. Saat ini bacanya awal. Insyaallah saya respon. Selagi buka HP saya respon insyaallah. Baik, kita cukupkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirukallah wa atubu ilaik. Mohon maaf laptopnya tidak masuk layar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.